Baqarah 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang yang beriman, masuklah kau ke dalam Islam itu secara utuh, secara komplit, secara kafah. Untuk masuknya kita ke dalam Islam itu secara komplit, secara utuh, maka dasar agama kita itu wajib kita ketahui bahwa hukum di dalam Islam itu ada 3. Yang pertama hukum syara, yang kedua hukum akal, yang ketiga hukum adat. 3 hukum ini nanti digali dengan 3 ilmu: tauhid, fikih, dan tasawuf. 3 ilmu ini nanti melahirkan 3 ilmu pengetahuan, yaitu menurut indera, menurut akal, dan menurut rasa. Kalau kita mau memperhatikan, meneliti, kalau pengetahuan indera, misalnya pandangan mata, kalau kita pada malam hari keluar rumah, di saat itu terang bulan, adanya bintang, menurut indera mata kita, kalau kita lihat ke langit, bagaimanapun bulan lebih besar daripada bintang. Tapi setelah kita sekolah, kita ketahui menurut akal sebenarnya lebih besar bintang daripada bulan. Maka tertokohlah pengetahuan indera dibuat pengetahuan akal. Seperti kita berdiri di rel kereta api yang lurus, kalau kita lihat melalui indera mata kita, seolah-olah ujung rel kereta api itu kalau kita lihat bersatu. Tapi akal mengatakan ujung rel itu tidak pernah bersatu. Kalau ujung rel itu bersatu, orang tidak akan pernah naik kereta. Berarti batallah pengetahuan indera dibuat pengetahuan akal. Apakah pengetahuan akal ini bisa batal? Sebagaimana dia membatalkan indera? Bisa, apabila kita sudah sampai kepada tingkat rasa. Untuk itulah, makanya di dalam Islam ini kita wajib mengetahui 3 hukum, yaitu hukum syara, hukum akal, dan hukum adat. Dan inilah yang tercatat di papan tulis. Mari kita perhatikan, ada 3 hukum yang kita catat di papan tulis. Hukum terbagi 3 perkara. Yang pertama hukum syara, yang kedua hukum akal, yang ketiga hukum adat. Insya Allah pada siang hari ini, kalau memang waktu kita mengizinkan, saya selesaikan 1 tentang hukum syara. Apa yang dimaksud dengan hukum syara? Sering kita mengucapkan kata syara, tapi kadang-kadang kita nggak paham. Contohnya, pada saat Idul Fitri kita sering menyalam orang-orang tua kita atau ibu kepada suami. Kita mengatakan, "Ma, saya mohon maaf atas segala apa yang saya perbuat selama hari ini. Tidak tangguh saya. Ya mungkin itu sampai melanggar syara, mohon saya dimaafkan." Apa yang dimaksud dengan syara? Yang dimaksud dengan hukum syara yaitu perkataan Allah dan perkataan Rasul. Itu namanya hukum syara. Perkataan Allah dan perkataan Rasul. Perkataan Allah itu dikatakan firman, bisa juga dikatakan itu nanti hadis qudsi. Perkataan itu bisa dikatakan nanti hadis dan bisa dikatakan itu sunnah. Jadi ada perbedaan hadis dengan sunnah. Perbedaan hadis dengan sunnah, kalau sunnah ada istinbat hukum, sedangkan hadis belum ada di situ ketetapan hukum. Seperti contohnya, Rasul mengatakan
nikah itu adalah sunnah. Nikah itu adalah sunnahku. Maka nikah itu perbuatan Rasul. Itu sunnah yang wajib kita laksanakan kalau kita sudah mampu. Umur berapakah Rasul itu menikah pertama kali? Umur 25, istrinya umur 40. Itu namanya hadis. Nikahnya itu sunnah, perkara umurnya hadis. Makanya ada pekerjaan Rasul itu yang boleh kita ikut, tapi tidak boleh kita ikut. Contohnya mana? Ada sunnah Nabi yang mesti kita ikut. Misalnya mana? Sholat 5 waktu. Tapi ada sunnah Rasul tak boleh kita ikut. Melebihi istri daripada 4. Itu gak boleh kita ikut. Jadi apa yang dimaksud dengan hukum syara? Perkataan Allah dan perkataan Rasul. Perkataan Allah itu dikatakan firman, boleh ada dikatakan nanti hadis qudsi. Perkataan Rasul, perbuatan Rasul, bahkan diam Rasul dikatakan nanti hadis ataupun sunnah. Bersekian banyaknya yang diperkatakan Allah di dalam Al-Quran, sekian banyaknya hadis dan sunnah yang dikatakan, yang diperbuat Rasul, cabangnya hanya 2. Kalau tidak perintah, pasti larangan. Untuk melaksanakan segala perintah Allah, apapun yang diperintahkannya, cara daripada pengaturan seluruh amal ibadah itu diatur di dalam pokok hukum syara 10 perkara. Inilah pengaturan amal ibadah di dalam Islam. Disebut dengan pokok hukum syara 10 perkara. Yang 5 dikatakan nanti hukum takalifi, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, harus. Yang 5 lagi disebut dengan hukum wada'i atau hukum antara, sebab, syarat, mana, sah, batal. Mungkin kita satu saat ada ngaji di tempat lain. Nah, si penganjur atau Pak Ustadz itu mengatakan pokok hukum syara itu tidak 10. Dia katakan 25. Jangan salahkan. Kalau 25 berarti dia mengkali 5 kali 5. Karena ini 1 diatur 5. Ini 1 diatur 5. 5 kali 5 25. Betul juga. 25. Nanti kalau kita baca di kitab, hukum syara itu tidak 10, tidak 25. Dikatakan di situ 7. Dia ngambil hukum takalifinya 5, dia ngambil wada'i keputusan sah dengan batal. Misalnya kita laksanakan sholat yang hukumnya wajib, sholat 5 waktu. Apabila syarat dan hukumnya itu kita laksanakan, tidak terjadi yang membatalkan sholat, maka pekerjaan sholat dianggap sah. Apabila datang nanti mana menegakkan, misalnya kita buang angin salah satunya, maka pelaksanaan sholat batal. Maka dia pada wada'i mengambil 2, sah atau batal. Jadi 5 takalifi, 2 dibikin wada'i, berarti 7. Jadi 10 pun benar, 7 pun benar, 25 pun benar. Seperti rukun sembahyang. Kalau kita bermazhabnya kepada Syafi'i, rukun sembahyangnya 13. Kalau kita merujuk kepada yang namanya mazhab Hambali, rukun sembahyangnya 18. Kenapa begitu? Hambali tomakninah dijadikannya rukun, sedangkan Syafi'i tomakninah dijadikannya syarat. Tomakninah ada 5 tempat di dalam sholat. Maka Syafi'i benar, Hambali pun benar. Ya, jadi pokok hukum syarat, pengaturan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan di dunia ini, pengaturannya itu 10. Wajib, haram, sunnah, makruh, harus. Yang 5 ini disebut dengan hukum takalifi. Apa yang dimaksud dengan hukum takalifi?
Yang dimaksud dengan hukum takalifi yaitu hukum yang dibebankan kepada tiap mukallaf. Maksudnya, apapun yang kita laksanakan di dunia ini selama non-stop 24 jam, hukum yang 5 ini tetap marah kepada kita. Coba kita bikin contoh nih. Bangun kita pagi, kita ambil wudhu, berniat kita melaksanakan sholat subuh. Apa hukumnya kita ngambil wudhu pagi? Wajib. Selesai kita ngambil wudhu, kita laksanakan sholat 2 rakaat obligatan subuh. Hukumnya sunnah. Selesai kita melaksanakan obligatan subuh, kita laksanakan sholat subuh juga 2 rakaat. Hukumnya wajib. Selesai kita sholat, kita laksanakan wirid, kita laksanakan doa. Hukumnya